Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah Epistel Minggu Trinitatis pada tanggal 4 Juni tahun 2023 diambil dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 25 hingga ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah kebaktian rumah tangga saat ini adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, mengenal Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita adalah hal yang patut kita lakukan sebagai orang percaya. Pengenalan itu muncul dan tumbuh dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Sekalipun kita tidak melihat Dia, namun kita percaya kepadanya. Sebagaimana firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang percaya, meskipun ia tidak melihat." Sekalipun kita tidak pernah melihat Yesus dengan secara kasat mata, namun kita percaya Dia ada. Dia adalah Tuhan dan juru selamat hidup kita. Dan kita meyakini segala hikmat dan kuasa, segala perbuatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Lewat Kristus, kita mengenal Allah yang menjadikan alam semesta ini. Lewat diri Tuhan Yesus, kita mengenal segala perbuatan kasih Allah dari dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Di dalam diri Tuhan Yesus, kita akan dimampukan menyebut Allah sebagai Bapa kita dan menyembah Dia sebagai Allah yang penuh hikmat, Bapa yang kekal, Bapa yang mempunyai segala-galanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop ini menggambarkan ungkapan syukur dari Tuhan Yesus atas hikmat yang Tuhan nyatakan di tengah alam semesta ini. Di tengah setiap peristiwa yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang Ia jadikan itu. Termasuk juga di tengah-tengah pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada begitu banyak tantangan dan pergumulan. Sekalipun Tuhan Yesus telah memberikan pengajaran kepada orang banyak, melakukan berbagai tindakan mujizat di hadapan orang banyak, namun ada saja orang-orang yang sengaja tidak melihat, berpura-pura tidak melihat, dan berpura-pura tidak mendengarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka telah dengarkan. Semuanya seolah-olah menjadi sia-sia. Beberapa kota dikecam Yesus oleh karena mereka tidak bertobat, sekalipun mereka telah melihat berbagai perbuatan Allah dalam diri Tuhan Yesus. Pada pasal 11 ayat 20 hingga ayat 23. Di sana disebutkan bagaimana Tuhan Yesus mengecam kota Korazim, kota Betsaida, dan juga kota Kapernaum. Sekalipun di sana begitu banyak mujizat dan pengajaran yang Tuhan nyatakan, namun justru mereka
tidak mau percaya pada Yesus. Oleh karena apa? Karena di sana ada begitu banyak orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang mengandalkan hikmat dan pengertian manusia. Sekalipun mereka mengajarkan tentang datangnya Sang Mesias, namun oleh karena mata rohani mereka telah tertutup, oleh karena akal pikiran yang mereka andalkan dalam hidup ini, mereka tidak mampu lagi mengenal siapa Yesus yang telah datang itu. Mereka justru menolaknya. Bahkan di kemudian hari orang-orang Yahudi menyelibkan Yesus oleh karena mereka mengandalkan hikmat dan pengertian manusiawi saja. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus pada ayat 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang bijak dan orang pandai maksudnya di sini adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, penghuni kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, yang mengandalkan logika berpikir di atas segalanya. Dan orang-orang kecil yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang dianggap tidak layak untuk kerajaan Allah. Namun Tuhan sembunyikan hikmatnya itu di atas mereka, supaya mereka menyatakan kehendak Allah kepada orang-orang yang dianggap hina itu, orang-orang yang disebelikan itu, orang-orang yang kecil itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita adalah termasuk orang-orang yang kecil, orang-orang yang sesungguhnya penuh dengan dosa. Namun lewat kasih Kristus, Roh Allah yang bekerja, firman itu tersiar sampai ke ujung dunia, termasuk di tempat di mana saat ini kita berada. Sekalipun kita bukan dari kalangan orang Yahudi, namun kita diperkenankan untuk beroleh anugerah keselamatan yang kekal itu. Sekalipun kita dianggap hina, dianggap kecil, namun oleh karena hikmat Allah yang maha kuasa itu, kita diperkenankan beroleh keselamatan itu. Dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Bahwa apa yang berkenan di hadapan Allah adalah di mana Ia menyingkapkan segalanya di hadapan orang-orang yang merendahkan hatinya. Untuk itu jemaat yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini agar kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita mungkin memiliki pengetahuan yang tinggi, memiliki gelar sarjana yang tinggi, atau juga memiliki harta kekayaan yang berlimpah, namun jangan pernah mengandalkan hikmat pengertianmu itu, gelar sarjanamu itu, jabatanmu itu, kekayaanmu itu melebihi segala-galanya. Dan jangan pernah menganggap rendah orang-orang yang ada di sekitarmu. Namun rendahkanlah hatimu di hadapan Allah, hingga pada waktunya engkau akan ditinggikannya. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan. Hikmat Allah melebihi hikmat dunia ini. Dan hikmat Allah adalah hikmat yang sempurna, yang diberikan kepada setiap orang yang percaya pada Yesus. Di ayat 27 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya di sini bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus pada hakikatnya adalah satu. Di minggu Trinitas di sini, iman kita semakin dikuatkan untuk semakin percaya dan mengenal Allah dalam diri Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang telah turun ke tengah dunia ini. Dia rela meninggalkan singgasananya, supaya kita semua, umat kepunyaannya, dapat melihat Allah lewat diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang ke tengah dunia, bahkan menebus kita dari dosa dan maut itu.
Itu merupakan wujud dari hikmat Allah dan cinta kasih-Nya yang sungguh tak dapat terselami oleh akal pikiran manusia itu. Untuk itu, mari andalkan iman percayamu untuk memahami Allah. Saudara terkasih, sungguh indah firman Tuhan saat ini yang telah mengajarkan kita untuk semakin mengenal Allah dalam diri Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita. Lewat iman percaya kita kepadanya, maka kita semakin mengenal siapakah Allah sesungguhnya. Allah yang berkuasa atas segalanya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, memelihara semua yang telah Ia jadikan itu, bahkan juga menjadikan kita dan memelihara kehidupan kita, telah menebus kita dan membaharui diri kita dalam Roh-Nya yang kudus itu. Untuk itu, Tuhan Yesus memberikan ajakan kepada semua orang yang kecil itu, yang dianggap hina itu, dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Pada saat ini, kepada kita semua, orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang dianggap kecil, orang-orang yang dinomorduakan, yang letih lesu dan berbeban berat dalam hidup ini, datanglah pada Yesus, percayalah kepadanya, terimalah ajakan Sang Juru Selamat itu, percayalah kepada Allah yang telah menyatakan dirinya lewat hikmat yang ilahi itu dalam Kristus Tuhan Sang Juru Selamat hidup kita. Dialah Allah yang patut dan layak untuk disembah. Dia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Dialah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam diri Kristus Sang Mesias, Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita. Bersyukurlah kepadanya oleh karena segala kebaikan, hikmat, kuasa, dan kemurahannya yang kekal untuk sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber segala sesuatu yang berkuasa atas segalanya, tuntun kami untuk selalu mengandalkan iman percaya kami dalam mengenal Engkau, ya Allah, sumber segala hikmat dan kekuatan kami. Teguhkan iman kami percaya kepadamu hanya lewat iman kepada Kristus Sang Juru Selamat dunia ini. Bagimulah hormat pujian kekal sampai selamanya. Amin.